Menunggu Fortuner dan Hilux pakai CVT. Hilux emang bisa pakai CVT di habitatnya. Jadi Buan kemarin mau ganti oli CVT di bengkel resmi tapi ditolak. Menurut dia, percayalah bahwa mobil manual di Jakarta tuh kesiksa banget. Nyetir matic aja capek, apalagi nyetir manual. Ini pertanyaan bagus. Jadi salam otomotif, selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi. Saya Freddy dari Domo Transmisi. Hari ini kita akan bahas tentang obsesi, jadi obrolan seputar transmisi. Oke, yang pertama itu ada pertanyaan dari @igame NO8XI. Apakah transmisi CVT diciptakan karena transmisi AT konvensional yang jarang rusak? Jadi pabrikan nggak cuan. Nah, sebenarnya nggak juga sih. Transmisi AT itu sudah beredar banyak, jadi yang rusak juga banyak. Dibilang ada yang awet juga, memang ada transmisi beberapa model yang awet untuk AT. CVT itu basicnya sebenarnya diciptakan karena apa? Mengikuti tren. Jadi saat ini pabrikan mau efisiensi biaya produksi, banyak satu transmisi yang dipakai untuk beberapa jenis mobil. Setelah itu selain efisiensi biaya produksi dan juga mengejar konsumsi BBM yang irit dan juga perpindahan transmisi yang halus. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau transmisi AT yang jarang rusak terus nggak dibikin apa, makanya diciptain CVT, nggak juga sih. Oke, next pertanyaan kedua itu @Trifai Camelon 2042. Menunggu Fortuner dan Hilux pakai CVT. Hilux emang bisa pakai CVT di habitatnya. Jadi kalau menurut kita ya, jadi ini pendapat kita, kalau misalnya salah nanti tolong di komen aja. Kalau menurut kita mobil diesel itu belum pernah kita lihat ada transmisi CVT-nya. Jadi nanti teman-teman boleh di cross check, kalau memang pendapat kita salah tolong di komen aja. Kalau menurut kita transmisi CVT itu nggak cocok untuk mobil diesel. Karena apa? Mobil diesel itu perputaran untuk dapetin torsinya itu dibutuhkan hanya RPM-nya rendah, beda dengan mobil bensin. Jadi nggak cocok di combine dengan transmisi CVT. Kalau untuk mobil bensin itu cocok, jadi memang hampir semua. Jadi banyak mobil SUV yang medium, yang big itu transmisinya CVT untuk mobil bensin, tapi untuk mobil diesel kita belum pernah lihat. Mungkin kalau teman-teman ada ya nggak apa-apa, sampaikan pendapatnya. Contohnya Lexus RX 450 itu kan udah termasuk big size SUV ya. Itu pun mobil bensin jadi CVT. Kalau untuk diesel kita belum pernah lihat yang pakai CVT. Jadi kalau menunggu Fortuner dan Hilux pakai CVT, nggak tahu ya. Bisa jadi bisa juga enggak. Next, pertanyaan @yups468. Ganti oli CVT per berapa km ya? Atau per berapa lama? Karena mobil udah 2 tahun, kilometer baru 18 ribuan. Kemarin mau ganti oli CVT di bengkel resmi tapi ditolak. Kalau saran dari kita itu ganti oli matic CVT mau AT itu disarankan per 20.000 km untuk diganti. Kalau mungkin rekomendasi dari dealer itu 40.000, tapi kalau menurut kita 40.000 itu kelamaan. Jadi apalagi kalau jalanan Indonesia macet, sering macetnya, udara juga tropis, jadi suhu oli matic itu gampang panas. Jadi nggak cocok kalau dipakai terlalu lama. Kalau misalnya di bengkel resmi ditolak, boleh cari bengkel rekomendasi yang lain. Yang penting olinya harus yang asli. Pertanyaan selanjutnya @avanmu 7033. Di mobil Suzuki ada 2 oli ATF, yaitu 3317 dan AW1. Apa ATF 9 Circle bisa untuk kedua ATF Suzuki tersebut? Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk oli matic Suzuki kita bahas itu dulu. 3317 itu untuk transmisi yang masih jadul, jadi alias untuk mobil Suzuki yang keluaran lama ya. Contohnya Swift yang lama, Grand Vitara, ada APV, ada Suzuki Aerio, itu cocoknya rekomendasinya pakai itu. Tapi kalau untuk R3 itu transmisinya agak beda sedikit, jadi dia pakainya yang AW1. Sebenarnya untuk transmisi ini jumlah speednya sama, mungkin karena teknologinya aja yang agak sedikit baru. Yang pasti ada perbedaan dibanding 3317 dengan AW1. Kalau pertanyaannya apakah oli 9 Circle bisa untuk kedua ini? Bisa. Oli 9 Circle itu kita ada 2,
untuk yang Matic ya. Yang AT itu ada 2 jenis, yang satu untuk 4 dan 5 speed, yang satu lagi untuk 6 dan 7 speed. Nah, jadi nanti R3 itu masuknya di 6-7 speed itu karena agak sedikit beda, dia mirip dengan expander transmisinya. Kalau transmisi yang 3317 itu, Suzuki yang lama itu, dia 45 speed, jadi pakainya nanti yang Nice Circle yang 45 speed. Itu speknya hampir sama. Next, pertanyaan dari @rahmat1153. Kalau udah panas, Matic-nya jadi menyentak oper giginya dan powernya terasa berat. Apa masalahnya? Ini kalau pas sudah panas baru menyentak itu biasanya ada problem di elektrikal, contohnya di solenoid. Kemungkinan ya, karena dia pas sudah panas solenoidnya nggak mau kerja lagi, makanya dia jadi menyentak. Tapi lebih baik sebenarnya di scan dulu. Kalau di scan nanti ketahuan karena solenoid itu elektrikal, bisa di scan jadi kebaca nanti di scanner kalau memang ada problem. Kalau misalnya di scan nggak ada problem, kemungkinan ada masalahnya di mekanikalnya, komponen mekanikal ya. Pertanyaan selanjutnya, Kang Ujang Prosit 1058. Izinannya kalau Gerung nggak mau ngoper slip Matic-nya, apa bisa dari body valve-nya juga? Kalau ngegerung dan slip Matic itu ada kemungkinan dari kampas couplingnya yang udah mulai tipis ya. Jadi kalau dari body valve itu biasanya agak menyentak, tapi dia nggak gerung. Bisa dicek dulu aja ini untuk pastinya nanti apakah dari kampasnya, kilometernya juga udah berapa, apakah udah tinggi. Kalau kilometer udah tinggi ada kemungkinan kampasnya udah mulai tipis, jadi slip dia. Oke, pertanyaan selanjutnya. @Rizky Rianto 9379. Mau nanya, mobil saya Toyota Race GR Sport 2023, setiap perpindahan gigi dari P ke R atau sebaliknya itu agak jenduk. Apakah itu normal? Seberapa seringnya itu terjadi ya? Maksudnya jenduk itu mesti diperhatikan juga waktu tempat parkir. Berarti kan itu kan kalau dari P ke R berarti habis mobil berhenti ya. Nah, jadi mobil berhenti itu harus diperhatikan tempatnya apakah miring atau misalnya kitanya buru-buru pindah tuas ke P, mobil belum berhenti sempurna karena di situ ada tuas pengunci. Jadi sebaiknya kalau boleh saran, pada saat kita mau berhenti total, pastikan mobil udah berhenti total, posisi tuas masih di D tapi kita rem udah mobil berhenti total, kita pindah ke N dulu. Setelah di N kita pasang ini handbrake. Nah, setelah pasang handbrake baru mobil pindah tuas ke P, baru dimatikan. Nah, jadi kita nanti lihat besokannya misalnya pas mau dihidupkan lagi apakah dari P ke R-nya masih menyentak atau enggak. Pertanyaan terakhir, @user GH7KK6JP3E. Menurut dia, percayalah bahwa mobil manual di Jakarta tuh kesiksa banget. Nyetir Matic aja capek, apalagi nyetir manual. Nah, ini jadi memang saya setuju sih sama pendapat ini. Jadi kalau memang mau kejar santai, memang mobil Matic itu lebih nyaman, lebih santai, bisa lebih fokus. Kalau mobil manual kita konsentrasinya harus ngebagi injek koplingnya, bukaan koplingnya, belum lagi nentuin giginya saat ini mau gigi 1, gigi 2 atau gimana. Jadi konsennya lebih kepecah. Kalau mau relax sebenarnya lebih santai mobil Matic. Cuma ada mobil tertentu yang kalau menurut saya masih enak mobil manual. Contohnya mobil sport itu, kalau menurut saya masih enak mobil manual. Kalau untuk yang sport ya. Tapi kalau untuk daily, ketemu jalanan macet, sebenarnya enak Matic. Habis pertanyaannya. Jadi cukup sampai di sini untuk obsesi kali ini. Jangan lupa komen, follow juga IG kita di Domo Transmisi. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Oke, thank you. Domo Transmisi, running smooth.